Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang pujangga yang menulis mengenai kesetiaan. Jadi dia menulis kalimat begini: kesetiaan akan kalah pada saat kesepian itu menghadang, dan juga pada hal-hal yang sepertinya nampak menjadi harapan. Apa yang kemudian dikatakan menurut saya cukup masuk akal, bahwa ujian dari kesetiaan adalah ketika kesepian itu datang dan juga kita ditampakkan pada hal-hal yang sepertinya menjadi sebuah harapan baru. Dan itu pula yang sebenarnya bisa jadi kita alami, entah di dalam hidup rumah tangga ataupun di dalam hal-hal lain terkait kesetiaan. Bahkan di masa Prapaskah ini ya, pantang dan puasa itu juga dibutuhkan kesetiaan. Bisa jadi kita terlena di situ. Saudara-saudari, saya akan menunjukkan pertama-tama di dalam bacaan-bacaan hari ini, terutama di bacaan pertama, kita melihat bagaimana Abraham adalah seorang yang lulus di dalam ujian kesetiaan. Dan itu terbukti bagaimana Allah menempa dia untuk menjadi bapa bangsa. Dan sungguh bahwa banyak hal dialami oleh Abraham, ujian-ujian iman, pada sampai pilihan-pilihan yang sulit ditawarkan kepada Abraham. Pada bacaan pertama, Allah itu menjanjikan dua hal. Yang pertama soal keturunan dan juga tanah terjanji atau tanah yang akan diduduki. Awalnya ragu, tetapi sebenarnya kalau kita melanjutkan pada bab berikutnya, pada kisah Abraham, pada bab 22 contohnya, bahkan pada pilihan sulit mengenai ketaatan Abraham untuk mengorbankan anaknya sendiri. Itu satu pilihan yang sulit, dan bisa jadi di dalam hidup kita, kesetiaan kita juga bisa diuji pada hal-hal yang menurut kita pilihan yang sulit, yang kadang-kadang tidak masuk akal, dan kita bertahan pada kesetiaan susah. Disinilah ditunjukkan bahwa Allah memberikan janjinya. Dia sama sekali tidak pernah ingkar terhadap janji yang pernah Ia katakan dan berikan kepada kita. Maka ada yang mengatakan bahwa Allah tak pernah ingkar janji. Ya, itu benar. Dan itu ditunjukkan Allah sejak sebelum Yesus hadir, bahkan ketika zaman Abraham dan juga Musa, berikut-berikutnya juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita mengenal sebagai peristiwa transfigurasi, yaitu Yesus yang menampakkan kemuliaannya. Sebenarnya apa hubungan bacaan-bacaan hari ini dengan Yesus sendiri yang kemudian kita dengar, kita renungkan, Dia mengalami transfigurasi.
ketiga murid yang diajak berdoa, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dia telah diberi karunia untuk mencicipi apa yang disebut sebagai karunia surgawi. Melihat kemuliaan Yesus, bahkan di situ ada Elia dan Musa. Dan tidak semua orang mengalami kemuliaan surgawi itu ketika berada di dunia. Oleh karena itu mereka terpukau dan merasa, wah, enak sekali berada di sini ya. Guru, kalau begitu mari kita dirikan tenda, satu untuk engkau, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Tetapi sebenarnya Petrus tidak tahu apa yang ia katakan. Karena Yesus sebenarnya pada kesempatan ketika dia naik gunung, ya konteksnya adalah bahwa Yesus akan menderita sengsara setelah itu, menjelaskan tujuan dari keberadaannya di dunia, yaitu masuk ke Yerusalem dan wafat disalib. Dan itulah konteks yang mau direnungkan. Tetapi para murid tidak tahu apa yang mereka lihat. Hanya silau terhadap apa yang nampak bahagia. Dan Yesus hanya memberikan ini loh, contoh kemuliaan surgawi yang nanti akan kamu terima jika kalian lulus di dalam ujian kesetiaan mengikuti Tuhan. Maka ditunjukkan di dalam bacaan pertama, Abraham diuji, dan jika lulus ujian maka dia akan menerima dari apa yang ia usahakan, yaitu keturunan dan tanah yang dijanjikan. Maka di dalam bacaan kedua, justru itulah mengapa tanah itu diberikan dan janji Allah itu begitu kuat kita terima, ya karena kita masuk. Rasul Paulus mengingatkan kita ini warga kerajaan Allah yang punya hak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan di dalam bacaan Injil, para murid ditunjukkan untuk mencicipi kerajaan Allah itu berada di dunia. Dan itulah upah bagi kita yang mau setia memanggul salib, mau setia mengikuti Yesus pada pilihan-pilihan yang sulit, tetapi kita mau bertahan. Dan disitulah kesetiaan milik orang-orang beriman, milik kita yang mampu bertahan di dalam penderitaan. Dan saya yakin Tuhan tidak main-main dengan janji yang ditunjukkan kepada para murid. Dan kita akan mendapatkan kemuliaan yang sama sebagaimana Yesus, Musa, dan Elia yang telah menunjukkan hal itu kepada kita para murid. Saudara-saudari, di dalam masa-masa Prapaskah ini kita mencoba untuk belajar di dalam kesetiaan, berpantang dan berpuasa. Itu ujian paling sederhana, level terendah sebagai sarana bagi kita untuk latihan sebelum ujian-ujian yang lebih berat itu datang pada diri kita. Oleh karena itu, ya, Gereja Katolik menyediakan sarana ini supaya kita mampu belajar di dalam kesetiaan mengikuti Tuhan yang tidak sebanding dengan jalan salib yang Tuhan Yesus alami. Maka hidup tidak hanya soal kemuliaan. Naik gunung memang menyenangkan sebagaimana 3 murid itu. Tetapi jangan lupa bahwa mereka setelah sampai di atas harus segera turun dan menjalani kehidupan nyata yang sudah menunggu, termasuk hidup kita. Semoga sabda hari ini menguatkan kita, meneguhkan iman kita,
untuk belajar setia melalui masa Prapaskah ini, agar kita semakin hari diberi iman dan kesetiaan, dan kita mau untuk menempa diri di masa-masa ini sehingga beroleh kemuliaan surgawi bersama Tuhan, karena kita telah berjuang dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Amin. Kita hening sejenak.